Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, Waalaikumsalam. selamat datang di Kominfo Talk. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Alhamdulillah senang sekali berjumpa kembali dengan saya Enhana Tarbiyatun Nisa dalam program Kominfo Talk. Di podcast ini kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luhut Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di podcast Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Baik Sobat Kominfo, seperti biasa di studio Kominfo Talk telah hadir bintang tamu. Kali ini telah hadir Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luhut Timur, Bapak Dohri As'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kaban? Baik, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Pak, nih ini pertama kali ya Pak ya, first datang ke Kominfo Talk. Boleh dong Pak disapa Sobat Kominfo yang ada di rumah. Silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bapelitbang Luhut Timur, Dohri As'ari, mengucapkan selamat pagi kepada para pemirsa. Mudah-mudahan bisa menyimak wawancara dengan host yang ada di Kominfo pada hari ini. Oke, Sobat Kominfo siap ya menyimak apa yang akan saya bincangkan dengan Pak Kaban nantinya. Baik Pak Kaban. Pak Kaban, kalau kita berbicara mengenai Bapelitbangda, tugas Bapelitbangda ini sendiri kan membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah nih Pak. Artinya segala sesuatu yang akan dilakukan itu, yang dilakukan pemerintah daerah ini bisa dikatakan bahwa sumbernya atau otaknya itu dari Bapelitbangda. Atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Ya, seperti yang Dehana sampaikan tadi, betul bahwa Bapelitbangda itu melaksanakan, membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Oke. Termasuk tugas pembantuan, jadi Betul. melaporkan tugas pembantuan yang ada di daerah. Jadi Bapelitbangda ini merupakan OPD penunjang ya, bukan OPD inti tapi penunjang yang membantu Bupati di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Khususnya yang lebih menonjol itu perencanaan. Oke. Ya, perencanaan yang dikenal oleh masyarakat. Padahal Bapelitbangda ini melaksanakan juga tugas-tugas penelitian. Walaupun memang penelitian yang dikerja oleh Bapelitbangda ini kebanyakan dikerjasamakan dengan perguruan tinggi atau pihak ketiga. Ini bisa dikatakan ya Pak ya bahwa Bapelitbangda ini menjadi otak dari segala sesuatu yang akan dilakukan pemerintah daerah itu sendiri. Ya, seperti itu yang dikatakan orang. Oke. Dan yang kami lakukan memang kalau boleh disederhanakan, Bapelitbangda ini merupakan meramu perencanaan sampai nanti pada pelaksanaan dianggarkan di APBD. Oke. Itu yang dilakukan oleh Bapelitbangda. Jadi meramu perencanaan apa yang akan dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Oke. Yang dituangkan dalam dokumen-dokumen yang itu sudah ada aturannya. Jadi untuk dokumen jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu sudah ada aturannya tersendiri. Oke, berarti memang bisa ditarik kesimpulan ya Pak ya bahwa Bapelitbangda ini menjadi perencana dari apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang itu sendiri. Nah Pak, kita lanjut nih. Semua orang kan tahu Pak kalau Kabupaten Luhut Timur yang sangat kita cintai ini memiliki keunikan tersendiri dan tentunya berbeda dari daerah-daerah lain khususnya kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau menurut Bapak, apa sih yang membuat daerah ini atau Kabupaten Luhut Timur ini istimewa dan unik? Silahkan Pak. Ya, Luhut Timur ini semua sektor hampir ada. Ya, jadi ada gunungnya, ada lautnya,
ada tambangnya. Nah, ini Betul. yang paling unik karena tambang. Mm-mm. Nah, sehingga Luwu Timur ini menjadi daerah yang boleh dikatakan percepatannya sangat cepat dengan area Oke. pertambangan. Mungkin ke depan ini akan lebih cepat lagi setelah ada kawasan industri pertambangan di Luwu Timur. Oke. Itu mungkin perkembangannya akan lebih cepat. Tetapi memang sebagian besar masyarakat Luwu Timur masih di sektor pertanian dalam arti luas. Nah, walaupun tambang itu mendominasi, tetapi sebagian besar penduduk Luwu Timur ini adalah masyarakat yang berprofesi di bidang pertanian dalam arti Oke. luas. Maksudnya ada perkebunan, ada persawahan, ada peternakan, Oke. dan ada tanaman Ah, pangan. jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa menurut Bapak yang menjadi keistimewaan dan keunikan tersendiri dari Kabupaten Luwu Timur itu dari segi kekayaan alamnya ya Pak ya, Ya. terutama dari pertambangan itu sendiri. Ya. Nah, Pak, menurut Bapak bagaimana aspek unik tersebut ini bisa berpengaruh atau mungkin menjadi modal terhadap pembangunan dan pengembangan daerah? Ya, jadi pembentuk ekonomi Luwu Timur ini sebagian besar masih didominasi oleh tambang. Ada sekitar 50% masih dominasi oleh tambang. Sedangkan sisanya itu sektor-sektor lain, dan sektor kedua itu adalah sektor pertanian. Oke. Sekarang Baplit Bangda merumuskan skala prioritas bagaimana sektor tambang ini semakin lama semakin menurun perannya, karena tambang ini semakin lama akan semakin habis. Oke. Ya, sementara penduduk timur sebagian jadi prioritas pembangunan ini masih kita fokusnya di pertanian, aspek sektor pertanian dan sektor penunjang lain seperti pariwisata, dan sektor lainnya. Nah, perdagangan itu yang kita dorong ke depan supaya itu lebih berperan daripada tambang, karena tambang ini jangka pendek dan suatu saat akan habis. Betul. Nah, berarti memang ini digenjot ya Pak di pertanian, ya, pariwisata dan perdagangannya itu. Nah Pak, apakah dari keistimewaan dan keunikan dari kekayaan alam yang Bapak maksudkan tadi ini berpengaruh tidak Pak terhadap capaian indikator makro sosial ekonomi? Misalnya dari tingkat kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya yang masuk ke dalam indikator makro itu. Apakah perencanaan untuk bidang-bidang itu, pertanian, perdagangan dan pariwisata ini berpengaruh tidak terhadap capaian indikator makro? Ya, pasti berpengaruh. Jadi Luwu Timur ini masuk di level kedua setelah Makassar terkait dengan indeks pembangunan manusia. IPM. Ya, IPM. Jadi sektor tambang memang sangat berperan, sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau produksi tambang itu naik, pertumbuhan ekonomi itu Luwu Timur akan tinggi. Seperti tahun ini, pertumbuhan ekonomi Luwu Timur ini sangat meningkat drastis. Dari awalnya 1,99 tahun 2022, sekarang menjadi 9,66. Nah, ini sangat drastis sekali. Ini karena tambang produksinya dan ekspornya ini sangat masif, sehingga mempengaruhi sekali terhadap indikator makroekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi. Nah, begitu juga dengan aspek lainnya. Karena Luwu Timur ini adalah tujuan tenaga kerja, ini pengangguran ini yang sangat fluktuatif. Untuk kemiskinan, karena Baplit Bangda ini merupakan juga tugas pembantuan untuk mengkoordinir program kegiatan yang mengintervensi kemiskinan. Jadi ada program-program di OPD itu yang ditujukan untuk mengintervensi kemiskinan. Jadi kita selalu evaluasi per tiap bulan bagaimana penyerapannya. Nah, kemiskinan ini bisa diketahui 1 tahun kemudian. Angkanya itu tidak bisa diketahui begitu intervensi langsung. Jadi ada kemiskinan yang ada intervensi yang sifatnya memang pemberdayaan, mengangkat bagaimana bisa mandiri masyarakat. Kemudian ada intervensi kemiskinan yang sifatnya memang bantuan sosial. Dia tidak bisa berdaya kalau tidak dibantu, seperti BLT.
Di Luhut Timur ini yang unik karena ada BKK, Bantuan Keuangan Keuangan Khusus. khusus. Nah, Oke. itu salah satu upaya pemerintah daerah bagaimana mengintervensi kemiskinan yang ada di Luhut Timur. Dan sebenarnya sangat signifikan sebenarnya. Cuma itu persoalannya garis kemiskinan yang naik sehingga otomatis orang miskin itu naik. Tapi naiknya tidak seberapa. Oke, tapi kalau untuk di wilayah Sulawesi Selatan, Pak, Kabupaten Luhut Timur tuh menduduki peringkat keberapa dari apa indikator makro itu, terutama di kemiskinan dan pengangguran. Apakah nilainya begitu tinggi atau seperti apa? Eh, untuk IPM, kalau tidak salah untuk Luhut Timur itu yang kedua setelah Makassar, ya tertinggi kedua untuk IPM. Untuk kemiskinan kalau tidak salah 5 atau 4 terendah di Sulawesi Selatan. Berarti Iya. kita masih yang terendah ya Pak? Iya, Ya? masih Oke. bagus kalau Luhut Timur. Tadi karena intervensi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu terlihat signifikan pengaruhnya. Betul, betul. Ya, sehingga Oke. kemiskinan itu seharusnya turun, cuma karena garis kemiskinan naik sehingga mau tidak mau harus naik, Oke. otomatis naik juga orang miskin. Oke Pak, kita lanjut nih Ya. ke pembahasan terkait dengan inovasi. Pak, kemajuan daerah itu kan salah satunya yang menjadi indikator itu adalah daerah itu harus melakukan atau memiliki inovasi-inovasi. Nah, kalau berdasarkan data yang saya lihat Pak, bahwa Luhut Timur ini naik peringkatnya secara nasional dari peringkat 99 di tahun 2022 menjadi peringkat 69 di tahun 2023. Betul ya Pak ya? Ya, ya. Kemudian naik di tingkat provinsi level kabupaten kota menduduki peringkat kelima, dan di level kabupaten kita berada di peringkat 2. Ya. Which is ini adalah capaian yang luar biasa Pak untuk Kabupaten Luhut Timur dengan status dari sebelumnya kurang inovatif menjadi inovatif. Ya. Nah, saya penasaran nih Pak, apa sih yang sudah dilakukan atau inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan sehingga Luhut Timur bisa menduduki peringkat ini? Ya, makasih. Jadi waktu saya bertugas di Bapelitbangda 2020 ya, awal 2021, Luhut Timur ini saya lihat di status inovasi daerah ini masih kurang inovatif. Oke. Ya. Di situ saya berdiskusi dengan bidang Litbang apa masalahnya. Ternyata setelah kita kaji lebih jauh, ternyata penginputan di aplikasi IGA Kemendagri itu tidak maksimal. Oke. Nah, maksimal. Kemudian pemahaman terhadap OPD terkait dengan substansi inovasi itu yang belum maksimal juga. Nah, sehingga salah satunya tahun ini kita adakan Bintek yang menghadirkan Kemendagri sebagai pihak yang menilai inovasi daerah ini, kita lakukan kepada OPD. Mudah-mudahan ini bisa lebih paham. Jadi masalahnya memang pada saat itu tidak maksimal penginputan di aplikasi IGA itu, tidak maksimal. Jadi rupanya di inovasi daerah yang harus dimasukkan itu punya standar khusus memang. Dia harus videonya harus berdurasi tertentu, harus ada video, ada dokumentasi, ada proses, kemudian rancang bangun yang harus dibikin minimal 300 kata. Kalau tidak salah 300 kata itu rancang bangun. Prosesnya dari awal bagaimana mekanismenya itu inovasi. Kemudian prosesnya pada saat membuat inovasi kelembagaannya, timnya ada enggak, bagaimana legalitasnya, apakah dituangkan dalam SK OPD atau SK Bupati, SK Perbub, itu berpengaruh semua. Nah, berarti memang di tahun sebelumnya Pak cuma bermasalah di penginputan. Kemudian pemaksimalan di OPD ya Pak ya. Itu yang kami lakukan. Dan solusinya dengan BIMTEK itu dengan menghadirkan. Iya, kami waktu itu pendampingan, kami minta termasuk kami studi tiru ke Pangkep ya. Ke Pangkep kemarin kami studi tiru, bahkan Pangkep ini bahkan kita lambung setelah kami studi tiru, kami lambung ini Pangkep. Jadi luar mereka biasa. Juga heran. Nah, ternyata memang masalahnya situ. Jadi pemahaman OPD terhadap inovasi ini yang belum terstandar itu. Jadi mereka masih
kalau saya boleh dikatakan otodidak mereka. Oke, berarti memang sekarang sudah dimaksimalkan ya Pak Ya, untuk memberikan pemahaman kepada OPD-OPD bahwa inovasi ini penting untuk satu daerah. ya. Oke. Nah Pak, bagaimana Bapak melihat inovasi-inovasi seperti ini itu bisa berpengaruh terhadap pembangunan dan pengembangan daerah ke depannya? Ya. Jadi memang ini arahan Bapak Bupati, diharapkan satu OPD itu memiliki satu inovasi. Ya. Jadi kinerja OPD atau birokrasi itu ditentukan dengan inovasi mereka. Kemampuan mereka untuk berinovasi sehingga mereka menggunakan cara-cara yang terbarukan, bukan cara-cara lama. Oke. Nah, jadi tidak berkutat pada prosedur saja, ya, tapi substansi juga harus itu dilakukan. Jadi memang cara-cara yang baru, cara-cara yang cepat sekarang karena dituntut oleh masyarakat kita bisa melayani cepat, Oke. bisa melayani mudah. Nah, jadi dengan ada inovasi ini sangat membantu sekali untuk Pembangunan daerah ke depannya ya ya. pembangunan daerah termasuk meningkatkan citra birokrasi kita. Oke. Nah Pak, sejauh ini apa sih tantangan utama yang Bapak hadapi? Tantangan utama yang dihadapi daerah secara umum dalam pembangunan daerah dan bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan itu? Ya, kalau secara daerah pertama SDM kita. Oke. Ya, SDM kita kenapa Pak? SDM kita ini masih relatif rendah ya. Ya, masih rendah Rendah dari kualitasnya. segi Kualitasnya. kualitas. Ya, kualitasnya masih rendah. Makanya Bapak Bupati memprogramkan pendidikan ini sebagai prioritas utama. Betul. Ya, termasuk kesehatan, pendidikan. Ini yang paling pertama karena sumber daya kita ini terbatas ya. Terbatas karena ruang gerak kita ini sangat terbatas karena sekitar 70%, 78% kalau tidak salah ini wilayah kita ini kawasan hutan. Ya. 21% itu yang wilayah budidaya. Nah, sehingga kalau SDM-nya tidak ditingkatkan maka kita tidak bisa memaksimalkan perkembangan kemajuan daerah ini. Oke. Ya, itu. Selain SDM yang rendah, Pak? Ya, yang lainnya adalah akses ke Luhut Timur ini yang tantangannya yang masih jauh dari kota ya, sehingga sektor-sektor ini tidak bisa dikembangkan secara maksimal seperti pariwisata. Nah, kita tidak bisa kembangkan maksimal karena termasuk investor mau ke sini. Itu berpikir orang ke sini karena dari Makassar itu 12 jam. Ya, jadi memang yang utama juga yang harus di-push sebenarnya adalah akses ke Luhut Timur. Tapi kan sudah ada jalur udara Pak, kita sudah punya bandara. Sekarang jalur udara masih terbatas, masih pesawat kecil yang masuk ke sini. Ya, pesawat kecil. Jadi secara biaya itu masih tinggi sehingga tidak bisa orang secara maksimal datang ke Luhut Timur. Mungkin orang-orang tertentu saya yang berduit. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah diambil oleh Kementerian Perhubungan, karena saya dengar dari Dinas Perhubungan ini sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Oke. Nah, sekarang sudah didorong ke pemerintah pusat untuk dilakukan perpanjangan runway sehingga nanti bisa ada pesawat besar masuk ke Luhut Timur dan mungkin biayanya tidak terlalu mahal sehingga masyarakat yang menengah ke bawah bisa naik pesawat, tidak lagi perjalanan darat yang begitu jauh ya Pak dan menempuh waktu yang cukup lama 12 jam. Ya. Oke Pak, itu tadi dari segi tantangan. Kemudian kalau dari segi hal yang membanggakan Pak, apa sih hal yang Bapak banggakan dari pencapaian daerah ini selama beberapa tahun terakhir? Atau mungkin selama Bapak menjabat selama 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun terakhir ini. Ya, kalau kebanggaan daerah tentu kita bangga. Daerah kita yang heterogen tapi
kondisi kita tetap kondusif ya. Oke. Alhamdulillah kita itu karena kita bisa merawatnya dengan baik sehingga sektor-sektor lain juga bisa berjalan baik karena dengan adanya kondisi yang sangat kondusif karena tidak tidak seperti daerah lain ya. Nah, kita ini sangat unik, Indonesia Mini, kita bisa rajut ini persatuan dan kondusivitas daerah dan ini menjadi tetap beberapa tahun ini menjadi prioritas kami setiap tahunnya supaya ini tetap menjadi kita pelihara, menjadi perhatian kita supaya sektor-sektor lain juga bisa berjalan dengan baik. Oke. Terakhir Pak, ini kita kan sudah memasuki bonus demografi yang puncaknya nanti akan diprediksi pada tahun 2045 Pak, di mana penduduk usia produktif ini akan lebih besar daripada usia non produktif. Nah, bagaimana melibatkan dan menginspirasi generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan daerah? Ya, betul bahwa beberapa tahun ke depan ini kita akan mengalami bonus demografi ya Pak ya. Ya. Jadi kita harus mendorong anak muda kita ini bagaimana bisa meningkatkan kapasitasnya supaya nanti dia tidak menjadi beban pembangunan. Oke. Pemerintah daerah sekarang telah memberi peluang kepada anak muda untuk menempuh pendidikan dengan memberikan beasiswa, itu salah satunya. Itu salah satunya. Nah, beasiswa ini dari jenjang apa saja Pak? Beasiswa yang sampai di perkuliahan ya? Ya, perguruan tinggi. Oke. Ya, baik anak yang tidak mampu maupun anak yang berprestasi. Jadi, kalau dari anak-anak SD sampai SMP ini kan sudah gratis kalau Timur. Betul. Bahkan setiap tahun diberikan baju seragam. Oke, iya. Nah, seragam. Itu mudah-mudahan itu bisa mengurangi beban orang tua sehingga orang tua bisa menyekolahkan anaknya minimal di pendidikan dasarnya. Oke. Berarti memang yang perlu digenjot dari pendidikan, sektor pendidikannya itu ya Pak ya. Saya satu lagi mengenai anak muda ini. Sebenarnya ini juga yang saya selalu saya dorong ke OPD terkait ya. Sekarang kan masanya tren digital, transformasi digital. Sebenarnya anak muda harus dorong ke sana dan harus difasilitasi sebenarnya. Nah, cuma ini yang pemahaman OPD ini juga yang belum komprehensif terkait dengan digital transformasi digital ini. Seperti misalnya sekarang di dunia bisnis itu adanya digital marketing. Harusnya anak muda itu dilatih untuk paham bagaimana digital marketing sehingga anak muda kita ini tidak harus selalu ke kota. Oke. Nah, itu yang sebenarnya harus didorong. Bagaimana karena itu salah satu profesi baru. Sekarang orang kaya baru itu anak muda konsennya digital marketing. Digital, oke. Iya. Beda dengan bisnis kalau bisnis yang konvensional. Umur 50 tahun baru bisa berhasil. Tapi kalau anak muda yang menggeluti digital marketing 2 tahun 3 tahun bisa jadi orang kaya baru. Oke, nah, itu ini yang perlu didorong sebenarnya di aspek itu karena fashionnya anak muda ini sekarang transformasi digital ini harus. Oke. Berarti memang bisa ditarik kesimpulan Pak untuk pelibatan generasi muda itu lebih kepada pendidikan dengan transformasi digital atau ke digitalisasinya itu sendiri. Oke Pak. Pak baik, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, boleh dong Pak disampaikan harapannya kepada pembangunan Luhut Timur sebagai closing statement dari Pak Dohri selaku Kaban Bapelitbangda. Silakan Pak. Ya, makasih. Jadi saya selaku Bapelitbangda tentunya ingin meramu perencanaan ini bagaimana bisa maksimalkan sumber daya yang ada di Luhut Timur ini. Jadi saya mengajak kepada seluruh OPD untuk satu persepsi, satu visi seperti yang diarahkan oleh Bapak Bupati untuk bersama-sama memaksimalkan
pencapaian visi dan visi Pak Bupati yang tinggal 1 tahun ke depan ini. Dan kepada masyarakat, mari kita jaga situasi dan kondisi Luwu Timur tetap kondusif sehingga pembangunan ini bisa berjalan sukses dan lancar. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi harapannya memang kita berharap bahwa Luwu Timur ke depannya ini pembangunannya bisa berjalan sukses dan masif ya. Lebih meningkat lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Kaban sudah bersedia hadir di podcast Kominfo Talk membincang terkait dengan perencanaan pembangunan dan penelitian yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Baik Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kepala Bapelitbangda Bapak Dr. Andes Dohri Ashari. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luwu Timur melalui laman sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih telah menyaksikan program Kominfo Talk, Membincang Luwu Timur. Saya Enhana Tarbiyatunisa, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.